92. Pada malam Evelyn menyamar menjadi Saskia. Kimbul yang diam-diam memarkir mobil pikapnya sedikit lebih jauh dari rumah Sean tetap waspada. Niatnya memang memantau aktivitas Sharon. Sharon pergi dengan seorang pria, Josh. Tapi Kimbul tidak tahu siapa Josh. Dia hanya ingin memastikan lelaki yang bersama Sharon saat itu adalah lelaki baik-baik. Saat Kimbul menunggui Sharon yang masuk bersama Josh ke rumah Sean, dia turun dari mobil sekedar merokok di pinggir jalan. Tapi matanya menangkap gerak-gerik mencurigakan dari Saskia palsu saat menunggui Purgandi menyampaikan pesan pada Aleska. Kimbul melihat Saskia palsu tersenyum seraya menyeringai. Lalu merapikan leher. Ya, merapikan leher. Wajarnya, seorang wanita selalu merapikan rambut atau riasan wajah. Tapi ini leher. Lalu Kimbul melihat tahi lalat besar di sikut Saskia palsu. Kimbul menegaskan pandangan. Lampu jalan yang terang benderang jelas menyorot sikut Saskia palsu yang menopang pada jendela yang terbuka. Dia bukan anaknya, desis Kimbul. Aku masih ingat saat mencekal lengannya di lapas waktu itu. Sialan, mau apa dia ke rumah keluarga Dharma Wangsa menyamar sebagai anaknya? Ini kesempatan luar biasa aku menemukan perempuan iblis itu di sini. Gumam Kimbul seraya membuang puntung rokok lalu melindasnya dengan kaki. Kimbul mengenakan topi, dia waspada. Saat mobil Saskia palsu mulai masuk melewati pintu gerbang halaman rumah Sean, dia segera menuju mobilnya dan mulai beraksi. Kimbul melajukan mobil perlahan lalu berhenti di pintu gerbang yang kembali tertutup. Dia turun dan menyapa Purgandi. Selamat malam, kakek Kimbul. Purgandi yang sudah mengenal Kimbul menyambut sapaan Kimbul dengan ramah. Mau pasang CCTV lagi? Tanya Purgandi pelan. Kimbul menggeleng. Hanya mau mengganti beberapa kamera yang rusak dan memeriksa kondisi yang lain. Kimbul berkata dengan luwes. Sendirian? Tanya Purgandi. Kok malam-malam? Oh, iya. Mumpung ada pesta di taman belakang jadi bisa leluasa memeriksa, ya? Ucap Purgandi tanpa sadar memberitahu Kimbul kondisi rumah. Kimbul berpikir cepat mendapat informasi gratisan dari Purgandi. Ya, Tuan Sean minta malam ini juga katanya urgent, mumpung semua orang tidak ada di rumah. Ucap Kimbul yakin seolah-olah dia juga mengerti situasi rumah Sean. Ya, silakan masuk. Ujar Purgandi. Titip mobil, biar gampang keluar jadi tidak kumasukkan. Kakek Kimbul. Purgandi dan petugas keamanan yang lainnya mengangguk. Kimbul segera berjalan menyusuri halaman rumah Sean yang luas. Sekilas dia melihat Aleska memapa Saskia palsu di teras lalu dia memperhatikan. Kimbul paham letak ruangan rumah Sean. Selain karena memang beberapa kali memasang CCTV, Sudarma dulu pernah mengajak Kimbul kecil main ke rumah Sean. Pasti perempuan itu sedang merencanakan sesuatu. Batin Kimbul segera berjalan cepat ke samping rumah dan secara kebetulan bertemu dengan Sri yang memakai kostum maid khusus malam itu. Mbak, saya diminta Tuan Aji Saka memanggil tuan muda yang sedang duduk di ruang tamu. Ujar Kimbul. Anda siapa? Sri saat itu sedang membawa peralatan catering karena dia ikut membantu petugas catering malam itu. Oh, saya petugas pembuat tenda, sedang buru-buru karena kebelet, mau numpang ke kamar mandi, boleh? Di mana kamar mandinya? Desak Kimbul. Sri segera menunjukkan letak kamar mandi pada Kimbul dan dia gegas menuju ruang tamu menemui tuan muda yang dimaksud oleh Kimbul. Setelah Aleska pergi dari ruang tamu, Kimbul menyelinap mengintai Saskia palsu dan berakhir dengan pingsannya Saskia palsu di tangan Kimbul. Kenapa dengan non Saskia? Tanya Purgandi saat Kimbul membopong tubuh Saskia palsu. Pingsan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Aku dimintai tolong oleh Tuan Sean. Mereka sedang berpesta, aku harus cepat-cepat. Nanti Tuan Ailes menyusul. Ucap Kimbul seserius mungkin dan mengingat nama Ailes saat Sri memanggil Aleska di ruang tamu sebelumnya. Purgandi,
Kepala keamanan pos depan yang sudah akrab dan percaya dengan Kimbul hanya menurut saja dengan ucapan Kimbul dan membiarkan Kimbul membawa Saskia dengan mobil pikapnya. Sepanjang perjalanan pulang, Kimbul senang bukan main karena begitu mudah membekuk Saskia palsu alias Avalon. Saat tiba di rumah, Kimbul segera membopong Avalon yang masih pingsan. Rumahnya yang sedikit terpencil serta jauh dari warga sekitar, memudahkan Kimbul membawa Avalon dengan bebas tanpa dilihat orang. Yanto pun kebetulan sudah 4 hari tidak ada di rumah. Entah sedang ada urusan apa, Kimbul tidak terlalu mencampuri urusan Yanto. Tapi jika Yanto pulang pun tak masalah bagi Kimbul saat Yanto mengetahui jika Saskia palsu ada di rumahnya. Kimbul meletakkan Saskia palsu di gudang, dia menelisik wajah wanita pingsan itu, mencari-cari di mana garis pemisah topeng kulit dengan kulit asli. Karena penasaran, Kimbul mengamati leher serta tengkuk Saskia palsu. Masih bersih. Tidak putus asa sampai di situ, Kimbul membuka resleting baju Saskia palsu. Barulah dia melihat gurat pemisah kulit topeng dan kulit asli. Kimbul menyeringai, dia melepas kulit topeng tersebut dengan girang. Wah, hebat betul perempuan licik ini. Kimbul menelisik topeng kulit wajah Saskia dengan seksama. Aku pernah melihat penyamaran seperti ini dalam film, ternyata memang benar-benar ada. Kulit topeng ini mirip sekali dengan kulit manusia. Gumam Kimbul. Setelah melempar topeng wajah Saskia ke sembarang arah, Kimbul mengikat kedua kaki dan tangan Avalon dengan kuat. Dia terkekeh senang. Tak akan ada yang menemukanmu di sini. Desis Kimbul seraya mematikan lampu kamar gudang lalu keluar dan menutup pintu dan menguncinya. Kimbul meregangkan tubuh lalu menyalakan kompor hendak memasak mie kebiasaannya. Tapi lalu Kimbul ingat semua emas batangan dan beberapa gepokan uang milik Sudarma yang dia ambil dari safety box di bank. Kimbul mematikan kompor, dia mencoba memesan banyak makanan enak malam itu dengan uang yang dia punya dari Sudarma. Pagi menjelang, Kimbul masih mendengkur di sofa belel dengan kedua kaki dan tangan tak beraturan. Di atas meja berserakan sisa-sisa makanan bekas semalam. Televisi pun masih menyala. Yanto yang memiliki kunci serep datang, dia mengernyit melihat banyak sisa makanan enak di atas meja. Punya duit orang ini, pesan makanan sebanyak ini. Gumam Yanto mencomot beberapa makanan cepat saji yang masih tersisa. Saat Yanto sedang menikmati sisa-sisa makanan Kimbul, dia mendengar suara dari gudang. Yanto menegaskan pendengaran seraya memelankan volume televisi. Jelas dia mendengar suara-suara aneh. Diliriknya Kimbul yang masih betah mendengkur. Bul, Kimbul, apa di rumah ini ada hantu? Ujar Yanto mengusap tengkuknya. Dilihatnya jarum jam masih menunjukkan angka 5 pagi. Rumah Kimbul pun dalam keadaan gelap, hanya layar televisi satu-satunya pencahayaan. Yanto bergegas menyalakan stop kontak. Lampu menyala. Dia diam karena masih mendengar suara-suara aneh dari gudang. Dia mencoba mendekat dan menempelkan telinganya ke pintu gudang. Duk! Duk! Terdengar seperti sesuatu yang ditendang dan suara arangan perempuan. Yanto segera melesat kembali ke sofa belel di dekat Kimbul. Bul! Kimbul! Bangun! Aku mendengar suara aneh di gudang. Ucap Yanto seraya menggoyang-goyangkan bahu Kimbul. Kimbul terusik, dia membuka mata. Hah? Kapan kau pulang? Tanya Kimbul seraya mengulet. Apa di rumahmu ada hantu? Desis Yanto. Kimbul mengernyit. Kau takut hantu? Yanto menggeleng. Aku seperti mendengar suara arangan perempuan di gudang. Kimbul tak bereaksi, dia memiringkan tubuh dan kembali terpejam. Dia malah tidur lagi. Nah, suara itu muncul, kau dengar. Hening beberapa saat lalu terdengar arangan Avalon dari kamar gudang. Aku tak mendengar apa-apa. Sahut Kimbul. Yanto setengah frustasi akhirnya menyalakan volume televisi dengan keras agar suara-suara dari gudang tidak lagi terdengar. Hah! Berisik! Sentak Kimbul.
Yanto tidak peduli, dia memakan aneka jenis martabak sisa makan Kimbul semalam seraya menonton televisi. 93. Li! Panggil Aleska dari atas tangga. Lanita tengadah. Jawab Lanita. Aku butuh bahumu. Pinta Aleska melas. Lanita tahu Aleska sedang gamang dan syak mendengar tentang kenyataan siapa Avalon dan Saskia. Turunlah, kita bicara di taman. Ujar Lanita. Tidak boleh. Tiba-tiba Sean muncul di belakang Aleska. Dan kamu, Les. Jangan panggil Lanita dengan sebutan Li. Titah Sean. Aleska mengernyit. Li panggilanku untuk Lanita sejak sekolah dulu. Kalian sudah lulus, jadi panggil dengan sebutan Lanita saja. Bedanya apa? Namanya Lanita Azelia. Aku panggil Lisa saja, kan? Sanggah Sean. Aku tak suka. Ujar Sean kalem. Masih mending Li daripada aku panggil istrimu dengan sebutan sayang. Lede Aleska. Jadi karena Saskia jauh kamu bermaksud menggoda Lanita seperti dulu? Ujar Sean. Siapa yang mau menggoda istrimu? Sejak sekolah aku mengharapkannya, tapi tak pernah gayungku bersambut. Kini dia jadi istrimu dan Saskia nun jauh di sana sedang hamil anakku. Kau pikir aku cukup tak waras untuk menggoda istrimu? Ucap Aleska. Sean terdiam. Barusan apa kau bilang, nak? Danisha tiba-tiba sudah ada di belakang Sean dan Aleska. Kedua lelaki itu terkejut. Kehamilan Saskia memang masih dirahasiakan dari Danisha. Saskia hamil? Hamil anakmu? Desis Danisha menatap Aleska tak percaya. Aleska menyugar rambutnya frustasi. Ma, aku bisa jelaskan. Aleska memohon pada Danisha. Danisha menggeleng. Kau menghamili anak pembunuh Sharindita? Saskia adalah anak Avalon, pembunuh ipar papamu. Nak, bisa-bisanya kau menghamili Saskia? Danisha merasa kedua lututnya lemas. Lanita yang masih berada di bawah tangga segera naik. Dia menghampiri Danisha. Tante Danish, tolong tenanglah. Mari kita bicara. Ucap Lanita lembut. Danisha luruh dalam rengkuhan lengan Lanita. Aleska dan Lanita memapah Danisha menuju balkon di teras lantai 2. Keduanya terlibat pembicaraan serius. Sementara Sean memilih tidak ikut campur, masih banyak pekerjaan yang harus dia urus. PT, Seanda Goldland Realty. Hilda mengerutkan kening melihat dua orang wanita super glamor di hadapannya. Satu berambut panjang lurus, satu lagi berambut ikal sebahu. Apa Sean Dharmawangsa bisa kutemui saat ini? Tanya Karissa, wanita yang berambut panjang. Aku yang lebih dulu datang kemari, jangan menyela. Serobot Jasmine si rambut pendek. Karissa dan Jasmine sama-sama saling mendelik. Hilda tersenyum. Maaf, Tuan Sean Dharmawangsa sedang makan siang bersama istrinya, Nyonya Lanita Azelia. Sahut Hilda. Karissa dan Jasmine terbelalak. Aku tak peduli, aku hanya mau bertemu Sean, bukan istrinya. Tukas Karissa. Hilda mengembuskan napas pasrah melihat Karissa yang tampak sangat mendominasi. Kalau saya memaksa masuk ruangannya saat beliau sedang bersama istrinya, saya bisa dipecat, Nona. Ucap Hilda. Itu bukan urusanku. Jawab Karissa masa bodoh. Hilda memindai penampilan Karissa dan Jasmine. Apa boleh saya kasih saran untuk kalian berdua? Sebaiknya jangan memaksa. Tuan Sean tidak menyukai wanita agresif. Beliau sangat mencintai istrinya, jadi jaga sikap Anda, Nona. Hargai waktu makan siang Tuan Sean dengan istrinya. Ucap Hilda. Hah, kamu hanya pegawai di sini. Jangan menggurui. Kau tahu siapa aku? Aku anak pemilik Garuda Group yang baru pulang dari Amerika. Kau siapa? Hanya asisten rendahan saja berani menasihatiku. Kari seberang.
Sementara Jasmine yang cenderung pendiam memilih berkata santai. Nona Hilda, tolong sampaikan pada Tuan Sean kalau Jasmine Aurora, CEO Sedayu Realty datang hari ini. 1 jam lagi aku akan kembali, mungkin benar, aku juga harus makan siang dulu. Permisi. Jasmine melirik sinis pada Carissa. CEO itu lebih baik kerja, bukan mengincar suami orang. Desis Carissa. Aku memang bekerja menarik perhatian Sean Harmawangsa. Apa kau keberatan? Bukan hanya kau yang baru pulang dari luar negeri. 2 hari yang lalu aku baru pulang dari Colorado. Kau tahu? Di sana aku kerjasama dengan Tuan Haji Saka. Kau kenal dia, bukan? Carissa semakin mendelik. Jangan kau pikir karena menjalin kerjasama dengan ayahnya lalu bisa dengan mudah mendekati anaknya. Cibir Carissa. Paling tidak, aku memiliki bahan pembicaraan saat aku menemui Sean Harmawangsa mengenai bisnis. Sedangkan kamu? Hanya gadis manja yang taunya menghambur-hamburkan uang orang tua lalu ingin merayu suami orang. Ucap Jasmine pelan tapi sarkas. Carissa hendak menyahut tapi Jasmine sudah berlalu cepat menuju lift. Dia kesal sendiri dan mendelik pada Hilda sebelum akhirnya dia pun berlalu dari tempat itu dengan mengentak-ngentakkan kaki. Sepeninggal kedua wanita itu, Hilda bernapas lega. Dia segera mengetuk pintu ruangan Sean. Tuan, sudah aman. Kerling Hilda. Sean mengacungkan 2 jempol tangan lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada wanita di dalam. Sean hanya berdua dengan Rashid. Tadi hanya akal-akalan Hilda saja bagaimana caranya agar kedua wanita tersebut tidak bisa bertemu Sean. Kamu cukup handal seperti Susanna dalam mengusir para pemujaku, Hilda. Puji Sean sembari terkekeh. Rashid yang berada di ruangan Sean ikut kembang kempis hidungnya mendengar Hilda dipuji. Tapi Nona Jasmine mau kembali setelah makan siang, Tuan. Ujar Hilda. Tak masalah, 10 menit lagi aku juga akan pergi hendak meeting dengan petinggi Sedayu Group. Sean tersenyum cerdik. Kau ikut aku, serahkan semua tugasmu hari ini pada tim sekretaris yang lain. Pungkas Sean pada Hilda. Hilda mengangguk patuh. Jam 5 sore Sean sudah menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Dia meminta Rashid untuk segera pulang. Sean sudah tak sabar memberikan koleksi Purple Diamond untuk Lanita. Salah satu kawan Sean di Paris adalah seorang pengusaha berlian. Dia telah mengirimkan koleksi berlian terbarunya. Desainnya sangat mewah dan dia hanya menelurkan 5 desain saja. Sean adalah salah satu penerima koleksinya yang limited edition. Lanita sendiri sore itu sedang berada di taman bersama Aleska. Pembicaraan tadi pagi dengan Danisha cukup rumit. Danisha saat ini sedang ditenangkan oleh Davin tentu saja. Nona Lani, Tuan memanggil Nona. Ujar Sri. Oh, sudah pulang? Tumben sore, biasanya malam. Les, nanti kita sambung lagi obrolan kita, oke? Suamiku sudah pulang. Ucap Lani sembari melambai pada Aleska. Di kamar, Sean hanya menghela napas melihat Lanita begitu ceria mengobrol dengan Els dari jendela. Rasa cemburunya masih ada untuk Aleska. Meski dia yakin kalau di antara Lanita dan Aleska tak ada yang patut dicurigai. Lanita membuka pintu kamar. Halo, suami, tumben sore sudah pulang? Kangen aku, ya? Tanya Lanita seraya memeluk pinggang Sean dari belakang. Istri sedang apa sih di taman? Sean balik bertanya. Aleska butuh teman mengobrol. Dia kebingungan ingin sekali bertemu Saskia. Lanita menempelkan sebelah kepalanya di punggung Sean. Bagaimana dengan Tante Danisha? Tanya Sean. Syak pastinya tapi tak apa, dia nggak cerewet seperti biasanya. Hanya lemas saja, untung Om Davin lagi di rumah, jadi seharian Om Davin menenangkan Tante Danisha. Aku melihat perubahan pada Tante Danisha akhir-akhir ini. Penampilannya tampak lebih bersahaja dan jarang bepergian. Ujar Sean. Ya,
Itu berkat usaha Om Davin, sayang. Awalnya Tante Danisha bilang sudah mau menerima status Saskia. Tapi setelah mengetahui siapa sebenarnya Tante Eve, Tante Danisha syak seketika. Tutur Lanita. Sean berbalik menghadap Lanita. Apa tamu bulananmu sudah selesai? Tanya Sean. Lanita menggeleng. Sean menghela napas pasrah. Tapi dia lantas menggandeng lengan Lani menuju tempat tidur. Duduklah. Titah Sean. Lanita menurut. Sean mengambil kotak perhiasan dari beludru warna ungu. Apa ini? Tanya Lanita saat Sean menyerahkan kotak tersebut. Bukalah. Pinta Sean. Lanita membuka kotak dan dia terbelalak melihat satu set berlian ungu di hadapannya. Wah, indah sekali. Suka? Sean membelai kepala Lanita. Lanita mengangguk. Pasti mahal. Ini diterbangkan langsung dari Paris. Designya hanya dibuat 5 set. Aku salah satu pembelinya. Khusus aku beli untukmu. Ucap Sean. Kalian tahu? Lanita sebetulnya bingung. Jauh di dasar hatinya, dia tidak terlalu excited dengan berlian. Lanita tidak begitu menyukai barang mewah. Tapi karena demi menghargai pemberian suaminya, Lanita memasang ekspresi terpukau saat melihat satu set berlian yang berkilau tersebut. Sean memasangkan set berlian itu di bagian-bagian tubuh Lani. Suamiku, aku tahu kamu begitu menyayangiku. Koleksi berlian yang kemarin saja masih belum aku pakai. Pink diamond, green diamond, semuanya satu set. Ini ditambah lagi purple diamond. Belum hadiah berlian-berlian dari Mama Dane. Kemana aku harus pergi dengan memakai perhiasan ini? Aku bukan kaum sosialita yang harus pamer barang mewah. Apalagi ke kampus. Manalah aku bisa pakai perhiasan ini? Ucap Lanita hati-hati. Untuk koleksimu, sayang. Nanti kau akan sering menemaniku ke acara-acara besar dan penting. Berlian ini bisa kamu pakai. Kita juga masih belum bisa bulan madu. Aku merasa sangat bersalah. Sahut Sean. Tak masalah. Di kamar ini saja kita bisa bulan madu tiap malam. Kikik Lanita menggemaskan. Jangan menggodaku saat tamu bulananmu masih belum selesai, sayang. Sean mencubit ujung hidung Lanita gemas. Oh, ya. Jauh hari sudah dapat informasi tempat tinggal Kimbul. Tapi dia sedang sibuk apa entahlah di belakang bersama yang lain. Dari siang masih membetulkan posisi renovasi kolam renang. Anak buahmu ingin kolam renang yang sangat besar. Mereka antusias gerecoki tukang bangunan merenovasi kolam renang. Apa mereka masih di sana? Tanya Sean. Lanita mengangguk. Nanti aku minta Johari menemuiku. Kita harus mengetahui keberadaan Tante Eve saat ini ada di mana. Kimbul ini lawan atau kawan? Ucap Sean. Rumah Kimbul. Setelah Kimbul memastikan Evelyn kembali pingsan di kamar gudang, dia pergi seharian karena ada sesuatu yang harus dia urus. Yanto yang saat itu baru terbangun dari tidurnya kembali merasa kaget. Dia mendengar suara-suara itu lagi. Yanto baru sadar kalau Kimbul tak ada di rumah. Perasaannya semakin takut. Tapi meski begitu, dia merasa penasaran. Hei, hantu! Kenapa baru sekarang kau berulah? Kemarin-kemarin kemana saja? Teriak Yanto. Terdengar erangan dari gudang. Yanto mengernyit. Kau hantu apa manusia? Laki-laki atau perempuan? Kembali terdengar sesuatu ditendang lalu mengerang. Yanto memperhatikan gembok besar di pintu. Kemarin-kemarin pintu itu tidak digembok, bahkan dia beberapa kali masuk gudang mencari sesuatu. Kenapa pintunya digembok? Gumam Yanto. Penasaran dia mendekat. Hei! Panggil Yanto. Suara erangan lagi-lagi terdengar. Oke, begini saja. Kalau kau manusia, tendang apapun di dalam sana 2 kali, oke? Terdengar suara tendangan berkali-kali. Jadi benar kau manusia? Bukan hantu?
Yanto mendengar suara tendangan 2 kali. Apa Kimbul menyekap seseorang di dalam? Yanto tampak berpikir. Dia harus membuka gembok itu karena sangat penasaran. Yanto sangat expert membuka kunci gembok apapun. Dulu semasa remaja dia pernah ikut seorang master pencuri yang hebat dalam membuka segala macam jenis gembok, bahkan gembok brankas sekalipun. Sayang, pencuri pujaannya harus tertangkap polisi karena ketahuan membobol brankas seorang bankir ternama di ibu kota. Gembok biasa yang dipasang Kimbul adalah perkara kecil untuk Yanto. Dalam sekejap mata gembok itu sudah terlepas. Keadaan gudang gelap, suara arangan semakin terdengar jelas. Yanto menyalakan lampu. Dia terkejut dan tersurut mundur melihat seorang wanita terikat tak berdaya dengan mulut dipasang lakban besar. "Kau sungguh manusia?" tanya Yanto hati-hati. Avelan mengangguk. Yanto menelisik Avelan. Pakaiannya bagus, kulit Mia semulus bohlam kristal menurut versi Yanto. If juga mengenakan perhiasan lengkap di tubuhnya. Apa dia orang kaya? Batin Yanto. "Kau siapa? Dikurung Kimbul?" tanya Yanto. Avelan mengangguk dan meminta Yanto membuka lakban yang rapat di bibirnya. "Kenapa Kimbul menyekapmu di sini?" tanya Yanto. Dia baru sadar, If tak mungkin menyahut. Pelan-pelan Yanto membuka lakban di mulut If. If merasa lega. Dia menghirup udara dengan bebas. "Tolong bebaskan aku dari sini. Akan aku berikan uang yang banyak untukmu," ucap Avelan. "Kau siapa?" tanya Yanto. "Kau tak perlu tahu. Cepat buka ikatan kaki dan tanganku, rasanya sakit sekali dan pegal," ringis Avelan. "Hei, ini borgol. Harus pakai kunci dan aku tidak punya kuncinya," ucap Yanto berbohong. Sebetulnya membuka borgol pun perkara mudah bagi Yanto. "Carilah. Temanmu pasti menyimpannya di suatu tempat. Dia sedang pergi, pasti dia membawa kuncinya," sanggah Yanto. "Tolonglah, tolong aku. Bawa aku keluar sekarang, tak apa dalam keadaan begini. Yang penting aku harus keluar dulu dari sini. Mohon If." "Oh, tidak semudah itu, Nyonya. Kimbul pasti punya alasan kenapa dia sampai menyekapmu di sini," sahut Yanto. "Aku akan memberimu uang yang banyak, percayalah." If merayu Yanto. Yanto tampak berpikir. "Kau siapa? Bagaimana aku percaya padamu? Kau tahu siapa aku. Bawa saja aku keluar dari tempat ini," desak Avelan. Yanto menggeleng. "Ku terima dulu uangmu baru aku membebaskanmu," sahut Kimbul. "Bagaimana aku bisa memberimu uang kalau aku masih berada di sini?" gerutu Avelan tak sabar. "Tunjukkan saja di mana kau menyimpan uangmu yang banyak. Baru aku akan membebaskanmu, Nyonya." Akal licik Yanto mulai bekerja. Avelan memejam jengkel. Padahal ini kesempatan bagus, dia bisa keluar saat Kimbul sedang tidak ada. "Kau bisa pergi ke rumahku dan ambil uang yang ada di lemari kamarku. Juga ada beberapa perhiasan di sana. Bagaimana?" Avelan tersenyum dalam hati. Uang dan perhiasan yang Avelan simpan di lemari tidaklah seberapa. Semuanya dia simpan dalam brankas. Tapi untuk ukuran Yanto, beberapa gepok uang merah di laci lemari bajunya mungkin sudah cukup. "Di mana rumahmu?" tanya Kimbul. Avelan menyebutkan alamat lengkap rumahnya. Dia benar-benar kehabisan akal untuk bisa keluar dari tempat pengap tersebut. Kedua tangannya terikat ke teralis besi yang memanjang di dalam gudang. Dia tak bisa apa-apa. Saat Yanto mengingat alamat rumah Avelan, terdengar deru motor Kimbul di luar rumah. Yanto panik. Dia segera meraih lakban dan gunting yang tak jauh berada di dekat Avelan. Yanto kembali dia membekap mulut Avelan dengan lakban. "Jangan membuat gaduh, tenang saja di dalam sini. Aku akan cari cara membebaskanmu kalau benar aku menemukan uangmu," ucap Yanto pada Avelan dengan wajah serius.
Avelan memberontak tapi Yanto tak peduli. Dia segera mematikan lampu lalu menggembok pintu gudang seperti biasa. Yanto segera menyalakan kompor hendak memasak mie instan. Dia menyeringai lebar. Lokasi alamat yang diberikan Avelan adalah perumahan elit. Dia yakin akan bisa menggasak semua uang yang ada di dalam rumah tersebut dengan bebas. Avelan mengatakan jika di rumahnya tak ada siapapun. Di gudang sana meski kesal, Eve berharap Yanto bisa menolongnya. Tapi Yanto sendiri sedang merencanakan sesuatu yang lebih licik lagi. Eve adalah sandera Kimbul, dia tidak ingin ikut campur. Saat ini dia sedang merasa senang karena akan mendapatkan uang banyak dari rumah orang kaya. Perkara Eve, Yanto hanya mengekeh licik, secuil pun dia tak peduli dengan Avelan.